Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rafsanjani dari kelas SIKC 4A. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek atau tugas yang saya kerjakan, yaitu sistem antrian layanan akademik, mulai dari pembuatan eh, penentuan aktor sampai dengan activity diagramnya. Oke, yang pertama itu ada identifikasi aktor utama. Di sini saya menggunakan 4 aktor karena kan ini berbasis layanan. Jadi saya mengambil cakupan layanan akademik kampus yang biasanya terdiri dari mahasiswa, dosen, admin sistem, dan sistem akademik. Lanjut. Nah, ini untuk kebutuhan fungsional mahasiswanya ada 11. Ya, untuk penamaan kode di sini saya sebenarnya bebas saja karena itu KM, jadi kepanjangannya itu kode mahasiswa. Oke, yang pertama ada mahasiswa dapat melihat daftar layanan akademik. Yang kedua, mahasiswa dapat mengelola profil. Yang ketiga, mahasiswa dapat memilih kategori layanan akademik. Yang keempat, mahasiswa dapat mengajukan antrian via web atau mobile. Yang kelima, mahasiswa dapat menerima notifikasi jadwal antrian. Yang keenam, mahasiswa dapat memilih jadwal yang diinginkan sesuai dengan jam operasional. Yang ketujuh, mahasiswa dapat membatalkan antrian sebelum jadwal. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menjadwalkan ulang antrian. Yang kesembilan, mahasiswa dapat melihat riwayat antrian yang pernah diambil. Yang kesepuluh, mahasiswa dapat memberikan penilaian terhadap layanan akademik. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat melihat jadwal dan jam operasional setiap jenis layanan. Oke, itu untuk kebutuhan fungsional mahasiswa. Lanjut kita ke kebutuhan fungsional dosen. Sebenarnya dikarenakan eh, dosen dan mahasiswa ini sama-sama bisa mengajukan layanan, jadi untuk kebutuhan fungsionalnya ini mirip-mirip. Yang berbeda itu hanya di kebutuhan fungsional dosen ini, dosen ada antrean atau jalur khusus untuk dosen. Jadi antrian dosen dan antrian mahasiswa itu dibedakan. Selebihnya sama. Oke, kita lanjut. Kebutuhan fungsional admin sistem. Yang pertama adalah admin sistem dapat membuka dan menutup loket layanan sesuai jam operasional. Yang kedua, admin dapat memanggil nomor antrian secara manual atau otomatis. Yang ketiga, admin dapat memanggil ulang nomor antrian yang tidak hadir. Yang keempat, admin dapat memperbarui status layanan menjadi selesai, ditunda, dan dialihkan. Yang kelima, admin dapat menambahkan catatan pada setiap sesi layanan. Yang keenam, admin dapat mengelola akun pengguna. Yang ketujuh, admin dapat memantau dashboard antrian secara real time. Kesembilan, admin dapat melihat laporan statistik harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Yang ke-9, admin dapat mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel. Yang ke-10, admin dapat melihat log aktivitas seluruh pengguna. Dan yang terakhir, admin dapat mengatur konten notifikasi yang dikirimkan ke mahasiswa dan dosen. Lanjut ke kebutuhan fungsional yang terakhir, yaitu sistem akademik. Yang pertama, ada sistem akademik dapat menyediakan data validasi dosen berupa NIP, nama, fakultas, status aktif saat registrasi akun. Yang kedua, sistem antrian dapat mengirimkan notifikasi penyelesaian layanan ke sistem akademik sebagai bukti proses. Eh, Mohon maaf, sebenarnya ini ada 6 kebutuhan fungsional, namun yang ini tergabung menjadi satu. Oke, berarti yang ketiga, sistem akademik dapat menyediakan informasi kalender akademik untuk menyesuaikan jadwal operasional layanan. Yang keempat, sistem akademik dapat menyediakan data validasi mahasiswa NIM, nama, fakultas, prodi, dan status aktif saat registrasi akun. Yang kelima, sistem antrian dapat mengakses data status akademik mahasiswa dan dosen untuk validasi kelayakan layanan tertentu. Dan yang terakhir, sistem akademik dan sistem antrian dapat melakukan sinkronisasi data secara berkala.
Kita lanjut ke kebutuhan non fungsional yaitu ada keamanan security yang pasti. Di sini ada 7 kebutuhan non fungsional yang dimiliki oleh keamanan atau security. Lanjut, di sini kebutuhan non fungsional yang kedua adalah performa. Di sini ada 8 kebutuhan non fungsional untuk performa yang akan dijalankan di sistem ini. Lanjut, yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Yang keempat ada kemudahan pengguna atau usability. Yang keenam ada maintainability atau pemeliharaan dan yang terakhir ada integrasi. Lanjut, ini adalah use case diagram yang telah saya bikin. Mungkin terlalu kecil jadi saya akan pindah ke Word. Di sini juga sudah saya tampilkan untuk use case diagramnya. Nah ini, oke lanjut. Kita lanjut ke deskripsi use case. Jadi dikarenakan deskripsi use case ini terlalu banyak untuk ditampilkan di PPT, jadi saya ambil contoh satu aktor itu satu kebutuhan. Jadi yang pertama itu adalah lihat daftar layanan akademik. Aktornya mahasiswa, preconditionnya mahasiswa sudah login ke sistem, post conditionnya mahasiswa dapat melihat seluruh daftar layanan akademik yang tersedia. Skenario utamanya satu mahasiswa login ke sistem, dua mahasiswa membuka menu layanan, tiga sistem menampilkan daftar layanan akademik. Yang kedua ada dosen, yaitu nama use case-nya ajukan antrian layanan khusus dosen. Preconditionnya dosen sudah login, layanan khusus dosen tersedia. Post conditionnya nomor antrian jalur dosen berhasil dibuat dan tiket diterima. Skenario utama, satu dosen memilih layanan khusus dosen, dua dosen memilih jadwal yang diinginkan, tiga dosen mengkonfirmasi pendaftaran antrian, empat sistem membuat nomor antrian jalur dosen, lima sistem mengirimkan tiket ke dosen. Mengirimkan tiketnya bisa melalui via email atau nomor telepon. Lanjut, ini admin sistem. Nama usernya buka tutup loket pelayanan. Aktornya admin sistem. Preconditionnya, admin sudah login loket terdaftar di sistem. Postcondition, status loket berhasil diperbarui sesuai jadwal operasional. Skenario utamanya, admin membuka menu manajemen loket. Dua, admin memilih loket yang akan dibuka atau ditutup. Tiga, admin mengubah status loket. Empat, sistem memperbarui status loket secara real time. Yang terakhir ada sistem akademik, yaitu nama use case-nya validasi data mahasiswa. Preconditionnya, sistem antrian menerima permintaan registrasi akun mahasiswa. Post conditionnya, data NIM, nama fakultas, prodi, dan status aktif berhasil diverifikasi. Skenario utamanya itu satu, mahasiswa mendaftar akun di sistem antrian. Dua, antrian mengirimkan permintaan validasi ke sistem akademik. Tiga, sistem akademik memverifikasi data mahasiswa. Dan terakhir, sistem akademik mengembalikan hasil validasi ke sistem antrian. Oke, jadi untuk deskripsi use case-nya sebenarnya saya membuat keseluruhannya ya. Tapi dikarenakan terlalu banyak, ini saya tampilkan untuk deskripsi use case-nya sangat banyak dan tidak mungkin ditampilkan satu persatu di PPT. Kita lanjut ke diagram activity. Sini diagram activity mungkin kurang jelas. Kita akan pindah ke Word. Nah ini, oke. Jadi mahasiswa atau dosen loginnya divalidasi oleh sistem validasi akun.
Jika tidak valid, maka menampilkan pesan error. Jika valid, tampilan dashboard akan terbuka. Lalu dari mahasiswa atau dosen memilih kategori layanan, lalu memilih layanan, memilih jadwal antrian, lalu ke sistem, cek ketersediaan jadwal apakah ada. Jika tidak ada, maka pilih jadwal yang lain. Jika ada, maka konfirmasi pendaftaran. Sistem membuat nomor antrian, lalu mengirimkan notifikasi antrian ke mahasiswa atau dosen. Lalu dari mahasiswa atau dosen menerima notifikasi antrian, lalu menunggu jadwal antrian. Lalu dari admin sistemnya memanggil nomor antrian, apakah orangnya hadir. Kalau hadir, layanan diproses. Kalau tidak hadir, panggilan ulang atau antriannya dibatalkan. Oke, lanjut ini. Layanan diproses, update status layanan ketika telah selesai. Lalu admin sistem menambahkan catatan layanan. Lalu dikirimkan lagi menyimpan riwayat antrian dan eh, mahasiswa memberikan penilaian layanan. Setelah itu di sini seharusnya mahasiswa dapat melihat riwayat antrian, lalu dari sistem menampilkan riwayat antrian selesai. Ya, mungkin sekian dulu video penjelasan tentang tugas yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.